sebuah agenda sebenarnya selayak-layaknya sebenarnya sekolah sejauh lebih awal sudah melaksanakannya. Kenapa ini? Karena terkaitan dengan agenda di mana kita sudah lama tersentuh oleh yang namanya digitalisasi. Kita sudah lama yang tahu yang namanya handphone, smartphone, baby, atau mungkin adik-adik kelahiran berapa kali katanya? 2000. Itu udah ada itu, udah ada ya. Paling kan SD udah tahu yang namanya HP, ya kayak HP daun gitu ya, tahu ya. Nokia tahu Nokia? Tahu Nokia berarti itu ya anak-anak yang lahir di awal generasi kita. Oke, jadi ini saya mau filenya dulu ya. Tapi lebih awal, sejak awal ini sebenarnya tidak layak sekali, tidak pas. Jalannya sosialisasi yang namanya dengan budaya digital dengan pengaruhnya itu seideal-idealnya sebenarnya yang ke generasi digital. Karena bagaimanapun orang-orang tua kita itu lahir di zaman analog. Tahu ada zaman analog? Dulu kalau mau dengar radio, dulu baterainya. Kadang-kadang hilang musiknya, kita pukul-pukul, dulu biasa ada suara musiknya itu radio analog yang mantap. Kita sekarang kan enggak. Di satu HP ya ada kameranya, ya ada radionya, ya ada cuma ada kulkasnya aja kan? Ya jadi begitulah. Kita dalam satu perangkat itu sudah memiliki banyak hal. Bahkan kita ada koneksi, tidak hanya sebatas perangkat kita yang canggih, tetapi juga kita bisa terkoneksi dengan banyak hal. Banyak hal itu banyak budaya, banyak bahasa, banyak keragaman agama, sehingga kita pun bisa diakses orang lain selayaknya kita bisa mengakses orang lain. Nah, kenapa kemudian sehat menjaga kesehatan online Anda ini kemudian terbersih sebagai sebuah ide untuk disosialisasikan ke teman-teman? Beberapa waktu yang lalu kami banyak sekali didatangi oleh orang-orang ke kantor. Masalahnya sederhana, WA-nya di-hack, kemudian akun banknya hilang. WA di-hack, akun bank hilang. Kalau tidak begitu modelnya, ya paling-paling dia iming-imingi hadiah atau ada dikirimin undangan, sehingga ketika dia klik undangan dia login dari semua akun dia. Nah, karena dilema sebenarnya sedang merambah banyak sekali ya, sebenarnya di lingkungan kita. Harapannya kita ini adik-adik yang ada di sini, nanti kita ketika nemuin WA yang kayak gitu atau nemuin informasi-informasi yang tidak jelas seperti itu, dan kemudian didapetin ke masuk ke WA orang tuanya, info ke HP orang tuanya, bisa seminimal-minimalnya infokan bahwa kamu yang ini jangan dipercaya mak, jangan dipercaya bapak, jangan dipercaya mak, jangan dipercaya kakak, infokan ke saudara dan teman-temannya supaya ada hal yang boleh kita buka dan ada juga hal yang tidak boleh kita buka. Karena ada hal yang berupa informasi, ada juga hal yang berupa tipuan, ya fake ya. Masuk ke dalam chat atau media sosial. Kalau menurut saya dia termasuk ke dalam media sosial karena di sana ada fitur status ya untuk kita biasanya orang-orang itu atau kita sebagai pengguna gadget itu biasanya menggunakan atau memosting lewat fitur status dia yang ada di WhatsApp tersebut. Oke. Ya, dulu WhatsApp sebatas chat, dia tidak jauh beda dengan SMS. Tetapi SMS menggunakan internet data. Tetapi kalau sekarang tidak, dia sudah. Kenapa begitu? Karena memang pangsa-pasarnya media sosial itu sangat tentu. Orang lebih cenderung untuk memposting ini, membagikan kesehariannya. Secara psikologi kita memang begitu. Kita ingin terlihat beda atau kita terlihat gaya. Memang psikologi kita gitu. Jadi ketika psikologi manusia dilihat jadi jualan ini, ya kita
Asia. Ya. Silakan kakak. Diangkat ya? Mana Pak? Ya, dua nih mulai. Karena pertama kali nanya tadi saya kasih buat diangkat ya. Oke, sudah Pak itu. Oke, ayo selanjutnya mana lebih tua, TikTok atau YouTube? YouTube. Ayo angkat tangan. Ayo. Angkat tangan. YouTube betul. Jadi ya TikTok itu TikTok itu ada kemarin tulis. Di depan Mas maju ke depan. Jadi begitu ya. Jadi YouTube itu memang jauh lebih tua dari TikTok. TikTok itu ada kemarin sore. Tetapi tahu nggak? Yang menciptakan Facebook? Ayo, siapa namanya yang menciptakan Facebook? Maju. Siapa? Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Oke, laginya dia sudah tahu tentang itu. Oke, maju ke depan. Kalau pertanyaan ketiga saya kasih satu aja ya. Oke, jangan jadi itu ya. YouTube itu jauh lebih awal, tetapi TikTok itu cukup mengganggu, itu katanya Mark Zuckerberg. Kenapa mengganggu? Dia jauh lebih Facebook jauh lebih dulu dia ada, kemudian Instagram jauh lebih dulu. Banyak TikTok itu mengganggu. Kenapa bilang mengganggu? Dia menjual banyak hal yang sebenarnya dibutuhkan secara psikologi, gaya-gaya aja itu kan. Tadi hiburan senang-senang. Ada banyak hal yang dijual di TikTok itu. Sekolah ini didirikan. Siapa? Bisa tahu? Baru berdiri. Dirintis 2008. Yakin? Oh, dirintis 2008 dengan penuh keyakinan bilang begitu. Tahu dari mana? Dari pensi. Oh, dari pensi. Itu siapa yang kemudian merintis? Siapa kemudian gabungan? Siapa yang kemudian yang berupaya melakukan dari masyarakat atau kelompok pemuda atau organisasi yang kemudian membuat sekolah ini didirikan untuk tidak? Salah satu perintis atau pewakilnya itu di sini. Ya, itu orang pewakilnya ya. Penggeraknya maksud saya itu misalnya kan ada dibutuhkan beberapa orang nih, kumpulan pemuda yang kemudian mau berjuang untuk mendirikan sekolah itu. Dan tidak hanya sebatas saya punya lahan, tetapi juga harus ada penggerak. Nah, penggeraknya tahu nggak? Pernah di pensi itu ada ceritanya nggak? Pernah ya. Ustadznya itu dari, maksud saya tidak disebutkan ustadznya itu dari kiriman dari mana, tidak ada ya? Salah satunya twin. Saat itu Bapak Yayasan langsung terjun ke Mahat Darul Quran Hadis, langsung terjun ke Mahat dan menyampaikan ide beliau untuk membangun pondok pesantren. Oke. Begitu membangun pondok pesantren, beliau meminta para alumni dari Mahat untuk bergabung ke Darul Musim dan akhirnya Ustaz Iskandar beserta anak dan besar yang lain untuk. Wah, mantap. Dia menjelaskan tidak hanya sebatas kalimat dan kata-kata, tetapi ada energi. Apa namanya, body language luar biasa ya. Oke, tepuk tangan benar. Jadi saya tambahkan sekali lagi ya. Jadi ada kolaborasi, sekolah ini didirikan oleh Bapak pimpinan yayasan, ada apa namanya, ada
rekan-rekan dari MDPH dan juga dari Mama gitu ya. Jangan lupa iman, karena kakak dulu waktu pas kakak bilang kakak dulu waktu Indonesia juga di sini kakak ikut gitu ya. Oke, bisa ambil kasih dua nih. Biasa saya kasih dua karena tahu sejarah dalam musik. Oke, diangkat ya. Dipotong situ, dipotong angkat. Oke, siap. Oke, thank you. Terima kasih. Dalam musik ini punya ceritanya, kemudian ternyata sepanjang sejarah dalam musik sudah bisa mencetak banyak karya kakak-kakaknya udah berhasil ya. Kemudian apa juga kemarin ada ultra power ulang nggak? Ulangnya berapa? Tidak boleh ngomong ngangkat tangan atau maju ke depan. Ayo yang cewek. Ya, ya kita ambil itu ya. Ayo berapa? Ini. Saya pasti punya banyak ini, banyak macamnya ya. Wow, ininya. Berapa? Oh, yang ada 88 kalau Indonesia? Ya, tahun Indonesia 78. Tolong diangkat ya, ini voucher hadiah. Oke. Saya bisa menjawab berapa usia organisasi dan berapa usia negaranya. Thank you. Siapa namanya, Dek? Sini juga. Tepuk tangan.